Assalamualaikum sahabat tani. Hari ini saya menunjukkan pupuk-pupuk buatan saya sendiri, yaitu pupuk organik, perangsang buah, zat pengatur tumbuh, kalsium. Untuk apa kita menggunakan pupuk kimia kalau kita bisa bikin sendiri? Contohnya ini perangsang buah tambah zat pengatur tumbuh. Ini saya bikin sendiri. Bahan-bahannya bisa didapati di dapur. Ini khusus zat pengatur tumbuh untuk dikocor. Yang ini bisa diaplikasikan ke daun, disemprot maksudnya. Yang ini perangsang buah murni, tidak ada zat pengatur tumbuh. Yang ini pupuk kalsium, saya bikin sendiri dari kulit telur. Dan banyak lagi yang bisa kita perbuat. Contohnya NPK. NPK itu sangat mudah, yaitu dari urin. Contohnya urin kambing, urin lembu. Itu banyak mengandungi NPK. Dan lagi kita bisa bikin dari air cucian beras, sisa-sisa ikan, ayam bisa disimpan dan disimpan agak lama ya. Airnya bisa dijadikan pupuk yang sangat bagus untuk cabai. Dan bisa juga kita bikin kompos. Saya sudah banyak bikin kompos, saya tunjukkan. Masih dalam proses. Lihat. Mungkin sekitar 1 bulan lagi komposnya sudah jadi. Ya, ini terasa panas, berarti bakterinya bekerja. Ya teman-teman, saya pengalaman bikin menanam cabai menggunakan pupuk kimia memang terlalu banyak kendala. Kimia ini bisa merusak tanah, dan saya coba beralih kepada pupuk organik. Ini tanaman bayam saya di polybag. Bawang masih dalam percobaan semua. Dan itu cabai-cabai lama yang masih hidup, terkena panas kemarau. Dan kalau sahabat tani ingin menanam cabai, saya usulkan gunalah bibit lokal. Sebab bibit lokal itu sesuai dengan suhu daerah tempat kita menanam, dibandingkan kita beli bibit yang dari daerah-daerah lain. Contoh saya di Riau, saya beli bibit yang dites di Jawa. Jadi bila kita tanam di Riau,
suhunya tidak sama dan daya tahan penyakitnya tidak sama, sebab penyakitnya pun berbeda-beda dan keadaan tanahnya. Dan di Riau biasanya panasnya sangat ekstrim, suhunya sangat panas. Contohnya cabai saya di sana, itu daunnya terkena serangan hama. Itu pupuk, itu maksud saya benihnya, bibitnya cap panah merah. Ada seorang teman saya dari Dinas Pertanian mengatakan kalau bibit label ini kita tanam di daerah saya tidak sesuai dengan suhunya, sebab bibit label itu dites di Jawa sangat rentan terkena penyakit. Jadi mereka usulkan untuk menanam menggunakan bibit lokal yang sudah dites dengan suhu daerahnya dan sesuai dengan iklimnya dan daya tahan penyakitnya. Jadi saya sudah order bibit-bibit baru untuk ditanam nanti setelah ini panen. Mungkin saya akan cabut semua dan bakar dan disterilkan kembali lahan ini, dan saya akan menanam bibit lokal. Dan saya akan menggunakan pupuk buatan sendiri, karena pupuk buatan sendiri itu sangat mudah. Contohnya zat pengatur tumbuh. Itu di sana ada bambu, diambil rebungnya, kemudian pergi ke dapur, dicari bawang merah, dicari tomat, dicari air kelapa, sudah bisa kita bikin zat pengatur tumbuh. Zat perangsang buah, kita bisa pergi ke kedai membeli Yakult sama telur. Jika perlu ditambah pisang ataupun madu, sudah jadi zat perangsang buah. Ini zat perangsang buah. Kalsium cuma dari kulit telur. Jika ada pisang bisa ditambah pisang. Pokoknya buah yang mengandungi kalsium yang tinggi bisa dijadikan pupuk kalsium. Tinggal kita aja untuk mengaplikasikannya. Di samping mengurangi pupuk-pupuk kimia, itu contohnya bawang merah. Itulah zat pengatur tumbuh saya. Yang kedepannya nanti saya akan menggunakan ini. Selain menggunakan pupuk-pupuk organik yang ada di toko pertanian, kita bisa bikin sendiri menggunakan M4 sebagai bakteri fermentasi, menyuburkan tanah, atau Yakult. Oke sahabat tani, kedepannya nanti saya akan bikin video-video baru yang saya akan bikin pupuk NPK contohnya, dan bermacam-macam lagi pupuk, agar dapat kita berbagi dan mendapat manfaat bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.